Di tahun 1907, dua telur emas bertabur permata mewah milik Ratu Cleopatra yang dianggap hanyalah sebuah mitos ditemukan oleh petani lokal di luar kota Kairo. Konon katanya bahwa telur emas Cleopatra itu berjumlah 3 buah. Namun, telur emas ketiga Cleopatra tak pernah ditemukan tempatnya sejak penemuan 2 dari 3 telur itu. Di masa sekarang, satu telur emas berada di sebuah museum Nazionale di Roma. Dan yang satunya lagi sudah beberapa kali dilelang dan menjadi koleksi pribadi seorang pencinta barang antik yang juga tidak diketahui siapa yang menyimpannya. Lalu kita diperkenalkan dengan seorang pemprofil khusus di bidang kejahatan seni dari unit analisis perilaku FBI bernama John Hartley bersama Inspektur Das dari Interpol di Museum Nazionale untuk memeriksa salah satu telur emas Cleopatra yang kabarnya akan dicuri oleh seorang kriminal karya seni paling dicari bernama Nolan Booth. Kabar pencurian itu didapatkan Hartley dari sang gajah atau The Bishop yang juga dianggap oleh orang-orang hanya cerita bual-bualan di kejahatan bidang karya seni. That bishop is nothing more than a boogeyman story. Ketika saat Hartley memeriksa telur emas itu dengan sensor panas, Hartley melihat sebuah kejanggalan. Telur emas Cleopatra itu dilapisi dengan emas 18 karat. Jadi, jika kita melihat telur itu dengan sensor panas, maka telur itu akan memantulkan radiasi berwarna merah. Namun telur yang ada di museum itu memantulkan warna biru. Dan untuk memastikan lebih detail lagi, Hartley menuangkan minuman Coca-Cola tepat di atas telur itu. Dan benar saja, telur itu tiba-tiba melepuh. Dan sudah dapat dipastikan bahwa itu adalah telur palsu. Sesuai dengan perkataan Hartley, Nolan Booth rupanya ada di sana di tengah-tengah kerumunan para pengunjung museum. Hartley yang menyadari itu langsung mengejar Nolan Booth, maka terjadilah kejar-kejaran antara The Rock dan Deadpool dengan mode beginner tanpa kekuatan super. You all got this for me? Thanks. Tapi sayang, Nolan Booth berhasil meloloskan diri dari kejaran Hartley. 56 jam kemudian di Bali, Nolan Booth rupanya telah sampai di tempat tinggalnya di Bali. Dengan raut wajah penuh dengan rasa kemenangan dan kepercayaan diri tingkat tinggi, Nolan Booth menenggak segarnya air putih asli Indonesia sambil menatap telur emas itu. Dan dia dikejutkan dengan keberadaan Hartley di rumahnya yang selangkah lebih cepat daripada Nolan. Yap, Hartley tidak sendirian. Dia datang bersama dengan Inspektur Das dan pasukan dari Indonesia. Dan akhirnya, Nolan Booth pun ditahan. Demi keamanan, Inspektur Das memberikan telur emas itu dibawa oleh John Hartley. Rupanya, ada seseorang yang misterius menyusup ke dalam grup pasukan itu dan menggantikan telur emas itu dengan yang palsu. Pintu terbuka. Tiga 32 jam kemudian, Roma. Terlihat John Hartley sedang menunggu jadwal penerbangannya kembali ke Amerika Serikat. Tetapi tiba-tiba saja dia didatangi oleh Inspektur Das dan membawa telur emas Cleopatra. Inspektur Das menuduh Hartley telah menukar telur emas yang asli dengan yang palsu. Tuduhan Inspektur Das itu bukan tanpa alasan. Dia menuduh Hartley karena rekening Swiss milik Hartley telah menerima transferan uang sebesar 8 juta US dollar setelah pencurian telur itu. Dan John Hartley pun akhirnya ditahan. Seperti perkataan orang bijak bahwa jodoh tidak akan pergi kemana-mana, seperti itu jugalah yang dialami oleh John Hartley dan Nolan Booth. Mereka dipertemukan lagi di dalam penjara yang sama dan mendiami kamar yang sama. Matter? Gotta be shitting me. Put her there, Rumi. Singkat cerita, John Hartley dan Nolan Booth pun dipertemukan dengan seorang wanita yang tak lain tak bukan adalah sang gajah alias The Bishop. Dan terungkap sebuah fakta bahwa The Bishop lah yang telah memanipulasi transaksi rekening Swiss dengan nama John Hartley yang telah membuat kesalahpahaman antara Inspektur Das dan John Hartley. Dan fakta itu membuat Nolan Booth tertawa geli mengejek Hartley. Shut up, you dilly.
The Bishop lalu menawarkan kesepakatan antara dirinya dan Nolan Booth, di mana dia harus mengatakan di mana telur ketiga milik Cleopatra. Dengan balasan, dia dan John Hartley akan dikeluarkan dari penjara itu dan memperoleh 10% dari hasil penjualan telur emas itu. Yap, karena The Bishop dan Nolan Booth adalah pesaing di dunia kriminal karya seni, Nolan pun menolak tawaran dari The Bishop dengan mentah-mentah. Rock hard pass. I'm sorry we couldn't do business. Setelah mengira-ngira dan menimbang-nimbang, John Hartley mengajak Nolan Booth untuk bekerja sama supaya dapat menangkap dan memenjarakan The Bishop. Dengan begitu, Nolan Booth akan menjadi pencuri nomor 1 di dunia, dan nama agen John Hartley akan kembali bersih dari segala tuduhan yang telah merusak hidupnya. Nolan yang terbiasa bekerja sendiri pun tak serta-merta mengiyakan ajakan dari John Hartley. Team. It feels weird in my mouth. Singkat panjang cerita, Nolan yang sudah dengan matang mempertimbangkan tawaran dari Hartley pun setuju untuk bekerja sama keluar dari penjara itu. Mereka pun memulai aksi mereka dengan membuat kerusuhan dari dalam sel dan kabur menggunakan helikopter yang dibumbui dengan aksi-aksi menegangkan. Go! Singkat cerita, John Hartley dan Nolan Booth sudah ada di Valencia, Spanyol. Mereka menghadiri sebuah pesta topeng yang diadakan oleh seorang Crazy Rich bernama Soto Poche. Ini dia orangnya. Ya, di mansion Soto itulah salah satu dari telur emas Cleopatra berada dan menjadi koleksi pribadi Soto. Dengan perencanaan yang matang, John Hartley dan Nolan Booth dengan mudah bisa memasuki ruang pribadi Soto, tempat telur itu disimpan. Seperti setan yang tidak ada akal, The Bishop rupanya juga ada di sana dan ikut numpang masuk tanpa disadari oleh Nolan dan Hartley. Maka terjadilah pertarungan antara dua orang pria dan satu wanita cantik yang membuat kita sangat terkesima akan kecantikan dari Gal Gadot. Aduh. Tapi sayang, bukan telur yang mereka dapatkan, melainkan tertangkap oleh Soto yang rupanya bekerja sama dengan The Bishop. What the fuck? John Hartley dan Nolan Booth disekap dan diikat di sebuah tiang. The Bishop mencoba untuk mengorek informasi dari Nolan perihal keberadaan telur ketiga Cleopatra dengan menyiksa Hartley menggunakan sengatan listrik bertegangan tinggi. Bertegangan tinggi ya guys, bukan keras, itu beda lagi. No, don't, wait. Nolan rupanya enggan memberitahu lokasi telur itu kepada The Bishop, walaupun John Hartley telah disiksa dengan sangat kejam. Hingga akhirnya Soto pun mengeluarkan kekuatan supernya dengan mencekik Hartley yang membuat Hartley hampir meninggoy. Akhirnya Nolan pun bersedia memberikan informasi itu kepada The Bishop. Nolan mengatakan bahwa telur ketiga milik Cleopatra itu masih ada di Mesir, di sebuah ruangan tersembunyi yang belum pernah disentuh oleh siapapun sejak pergantian peradaban. The Bishop dan Soto pun merayakan kemenangan mereka dengan meminum segelas sampanye. Dan tiba-tiba The Bishop rupanya mengkhianati Soto dan membawa kabur telur Cleopatra yang telah dibeli oleh Soto itu. But I'm late for a date. So exciting. Soto yang tiba-tiba tersadar menembaki John Hartley dan Nolan Booth secara random karena masih sempoyongan akibat efek obat yang ditaruh oleh The Bishop di minumannya. Beruntung, peluru dari senjata Soto tak satu pun mengenai tubuh John Hartley dan Nolan Booth, melainkan hanya mengenai borgol John Hartley.
Hartley pun langsung membogom Soto hingga kembali tertidur pulas. John Hartley yang ingin segera namanya bersih nyelonong pergi untuk mengejar The Bishop ke Mesir dan tak menghiraukan Nolan yang masih terikat. Nolan berkata bahwa Hartley tidak bisa meninggalkan partnernya begitu saja karena dia tak akan bisa menangkap The Bishop tanpa dirinya, karena semua yang ia katakan kepada The Bishop tadi adalah kebohongan yang sangat besar. Telur ketiga Cleopatra itu sebenarnya tidak ada di Mesir dan hanya Nolan yang tahu di mana telur itu berada. Dan jika Hartley ingin menangkap The Bishop, maka mereka harus terlebih dahulu mendapatkan telur itu. Maka The Bishop lah yang akan mencari mereka. Singkat cerita, John Hartley dan Nolan Booth pun pergi ke hutan belantara Argentina, tempat telur itu berada. Telur itu disimpan di sebuah bunker rahasia milik Nazi Jerman. Nolan benar, telur emas Cleopatra itu ada di sana dalam keadaan utuh, tetapi mereka dikejutkan dengan kedatangan The Bishop yang rupanya tidak percaya dengan perkataan Nolan. Alih-alih pergi ke Mesir, The Bishop rupanya menunggu Nolan dan Hartley kabur dari Soto dan mengikuti mereka pergi ke Argentina. Hand it over. Come on, don't be shy. Namun yang sangat mengejutkan adalah Inspektur Das juga mengikuti The Bishop dan menciduk mereka bertiga dengan membawa banyak sekali pasukan untuk menangkap mereka. The Bishop, Nolan, dan John Hartley yang kalah jumlah pun melarikan diri dari sana hingga terjadi aksi kejar-kejaran yang sangat menegangkan. Hold on to something! If we stop, they'll catch us! Disinilah plot twist yang sangat mengejutkan, di mana sebenarnya Hartley dan The Bishop adalah sepasang kekasih, dan mereka berdua lah The Bishop itu sendiri. Jadi sepanjang perjalanan mereka berdua hanya memanfaatkan Nolan Booth untuk memimpin mereka ke tempat telur ketiga disembunyikan. What the fuck? This whole time you were working for her? Not for, with. Yeah, we're both the Bishop. Surprise! Mereka pun membawa telur emas itu dan meninggalkan Nolan di sana dalam keadaan diborgol. No hard feelings, pal. None taken. Super fun time, guys. Scene lalu berpindah ke Kairo, Mesir, di sebuah acara pernikahan anak bangsawan yang digelar sangat mewah. Di acara pernikahan anak semata wayangnya, bangsawan itu menghadiahkan ketiga telur emas Cleopatra itu sebagai tanda keabadian pernikahannya. Di sini bisa kita simpulkan bahwa The Bishop mencuri telur-telur itu untuk dijual kembali kepada bangsawan itu. Di tengah kesumringahnya melihat ketiga telur itu, anak bangsawan itu tiba-tiba menjatuhkan harga diri bapaknya di depan banyak orang karena idolanya Ed Sheeran ada di sana dan menyanyikan lagu-lagu romantisnya, dan anaknya itu pun mengabaikan telur yang penuh dengan prasejarah itu. Bapaknya heran bukan main. Saya juga heran bukan main. I found a love. Darling. Sialnya lagi, Inspektur Das datang dan mengacaukan acara itu karena telah mengambil barang yang bersejarah dan dilindungi oleh UNESCO. You're under arrest, father of the bride. Get off me! Do you know who I am? 6 bulan kemudian, Nolan Booth menemui The Bishop di persembunyian mereka dan mengajak mereka untuk melakukan pencurian bersama. Karena Nolan telah membantu Inspektur Das untuk mengambil uang hasil penjualan telur emas itu yang seharga 300 juta US dollar dari akun The Bishop sebagai balasan dari Nolan. Jadi, sebagai permintaan maafnya kembali kepada The Bishop, dia berinisiatif untuk mengajak mereka bekerja sama karena mereka pasti membutuhkan uang setelah uang hasil dari penjualan telur itu raib begitu saja. The Bishop yang gak punya pilihan lain pun akhirnya menyetujui tawaran dari Nolan. Mereka pun menjadi trio ur-ur paling ahli dalam bidang pencurian. Dan film pun selesai.